Kalah di final, Manchester United mau cuci gudang pemainnya. Ex-pemain Arsenal terbukti telah selundupkan ganja. Modric ucapkan perpisahan dengan Real Madrid. Verdong gagal tampil di kompetisi Eropa musim depan. Jay Itzes absen di laga penentuan nasib Venezia. Imbas menuai malu atas Tottenham Hotspur di final Liga Eropa, Manchester United akan mengobrol para pemainnya di bursa transfer mendatang. Melansir dari Daily Star, United akan mengadakan cuci gudang besar-besaran setelah kekalahan di Bilbao. Para petinggi United bersedia mendengar semua tawaran yang masuk, salah satunya untuk Kapten Bruno Fernandes yang sudah sebulan ini dikaitkan dengan Al Hilal. Obral ini harus dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi Ruben Amorim guna memperkuat skuadnya. Belum lagi, United baru saja gagal memperoleh 100 juta pound sebagai hadiah untuk pemenang Europa League. Sementara itu, tim yang gagal meraih trofi lainnya, Arsenal menemui batu sandungan untuk memboyong Victor Gyökeres. Pasalnya, penyerang asal Swedia itu diisukan memilih bertahan di Portugal. Mengutip dari Mirror, desas-desus itu berasal dari paman Gyökeres yang telah membocorkan kalau pemain 26 tahun itu sedang mengupayakan agar tetap tinggal di Sporting CP. Sontak, hal itu mengejutkan fans Arsenal yang berharap kalau proses kepindahan Gyökeres bisa berjalan lancar. Direktur olahraga The Gunners, Andrea Berta, ditengarai sangat getol menjadikan Gyökeres menjadi rekrutan baru musim depan. Walau usianya tak lagi muda, Jamie Vardy rupanya masih memikat hati pelatih Valencia Carlos Corberán untuk menjadikannya target incaran terdepan. Menurut The Sun, Corberán tengah meyakinkan Valencia untuk mengangkut pemain gaek 38 tahun itu ke Mestalla. Mantan manajer West Brom itu ingin menggunakan pengalaman Vardy dan yakin dia masih mampu mencetak gol di La Liga. Corberán menganggap Vardy masih punya kecepatan tinggi dan sangat cocok dengan permainan serangan balik timnya. Meski sebelumnya menyatakan tetap mempertahankan Daniel Farke sebagai pelatih di Premier League musim depan, keteguhan Leeds United kini mulai goyah dan menginginkan legenda Real Madrid sebagai pelatih baru. Mengabarkan dari Gol, Raul Gonzalez yang baru meletakkan jabatannya sebagai pelatih Real Madrid Castilla, dikabarkan telah didekati oleh Leeds. Langkah itu diambil oleh The Peacock setelah pria 47 tahun tersebut mempertimbangkan babak baru dalam karir manajerialnya. Kendati demikian, Leeds diprediksi berhadapan dengan Villarreal dan Schalke yang juga meminati Raul. Newcastle United bersiap untuk memulai mega proyek pembangunan stadion baru dengan kapasitas yang lebih besar dari St. James Park. Melaporkan dari The Sun, stadion baru tersebut direncanakan memiliki kapasitas 65.000 penonton di lokasi yang tak terlampau jauh dari stadion Newcastle saat ini. Dengan daya tampung tersebut, stadion ini diproyeksikan menjadi yang terbesar keempat di Inggris. The Magpies menyerahkan pengerjaan proyek ini kepada kontraktor yang menangani pembangunan stadion baru Everton. Stadion baru itu dapat menelan biaya antara 2 miliar hingga 3 miliar pounds. Terbang ke ibu kota Spanyol, gelandang veteran berpaspor Kroasia, Luka Modric, baru mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Real Madrid yang diperkuatnya sejak 2012. Melansir dari Mundo Deportivo, Modric mengumumkannya sendiri melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Dengan dalam unggahannya, pemain 39 tahun merasa terhormat menjadi bagian dari klub sebesar Madrid yang telah memberinya belasan trofi. Ia mengatakan laga terakhirnya di Santiago Bernabeu adalah saat menghadapi Sociedad Sabtu besok. Diketahui, kontrak Modric berakhir 30 Juni mendatang selepas Piala Dunia antar klub. Melompat ke Italia, AC Milan telah meluncurkan jersey kandang yang akan dikenakan mengarungi musim 2025-2026. Mengutip dari Football Italia, Milan masih menggandeng aparel asal Jerman, Puma, sebagai penyedia jersey. Jersey kandang baru ini dibuat dengan mengandung nilai filosofi yang kental dengan sejarah dan kultur rossoneri. Secara desain, warna merah dan hitam yang ikonik dihiasi dengan aksen api di sepanjang garis-garisnya, serta logo klub yang berubah warna merah menyala. Milan akan mengenakannya pertama kali saat laga kandang terakhir musim ini melawan Monza.
Otoritas Serie A mengumumkan venue playoff penentuan Scudetto antara Napoli dan Inter Milan akan diadakan di San Siro. Menurut Football Italia, Presiden Serie A Ezio Simonelli mengkonfirmasi stadion berkapasitas sekitar 75.000 kursi ini akan menggelar playoff jika nantinya jumlah poin akhir Napoli dan Inter sama. Sebelumnya, terdapat usulan kalau playoff digelar di Olimpico, tapi ternyata dikesampingkan. Sejauh ini, Serie A belum menentukan jadwal pasti playoff Scudetto. Meskipun sudah ada saran dari Inter untuk diadakan beberapa hari sebelum final Champions League. Beralih ke Jerman, Bayern Munchen merasa khawatir kalau Liverpool ternyata benar-benar menikung aksi mereka mendatangkan Florian Wirtz dari Leverkusen. Melaporkan dari Tribal Football, FC Hollywood dibuat gundah dengan manuver The Reds yang mendadak masuk dalam perlombaan berburu Wirtz. Bayern menjadikan pemain 22 tahun prioritas utama, tetapi mulai khawatir ia mungkin condong untuk pindah ke Anfield. Leverkusen telah meminta harga 100 juta euro kepada Liverpool, sementara untuk Munchen harganya dinaikkan menjadi 150 juta euro karena faktor rival di Bundesliga. Demi menggagalkan rencana Cristiano Ronaldo hengkang dari Saudi, Al Nassr bersedia untuk menawarkannya nominal gaji selangit di musim selanjutnya. Mengabarkan dari beIN Sports, dalam detail kontrak terbaru, Al Nassr akan memberi Ronaldo gaji tahunan yang mencapai 182,4 juta euro. Nilai tersebut menjadikan ex-striker Juventus salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Tak hanya itu, Al Nassr juga memberikan sejumlah 5% klub untuk pemain 40 tahun. Diketahui kontrak awal Ronaldo habis Juni ini. Sekarang menuju kabar seputar pemain Indonesia. Calvin Verdong gagal tampil Conference League musim depan usai timnya NEC Nijmegen kalah di playoff. Melansir dari CNN Indonesia, Nijmegen dipaksa takluk 3-2 atas FC Twente di semifinal playoff UACL. Verdong bermain penuh pada pertandingan ini sebagai kapten NEC. Laga berjalan seru, bahkan NEC sempat samakan kedudukan. Sayangnya, mereka menyerah dari Twente yang bermain dengan 10 pemain. Pada laga itu, Michael George tak turun membela Twente. Masih seputar pemain abroad Indonesia di Belanda. Tom Hai sudah sepakat untuk meninggalkan Almere City setelah timnya itu dinyatakan degradasi ke kasta kedua. Mengutip CNN Indonesia, kepastian perginya Hai diketahui dari informasi yang diunggah pihak Almere di laman resmi klub. Ex-pemain Heerenveen itu dilepas pihak klub dalam sebuah acara makan siang yang berlangsung pada Rabu 21 Mei lalu. Hai termasuk dalam pemain yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak yang akan habis pada 30 Juni mendatang. Kalau Tom Hai berpisah dengan timnya, sekarang ada kabar dari Jordi Amat yang sinyal kedatangannya ke klub Segunda Division Tadis semakin menguat. Menurut Suara.com, anggapan itu menguat setelah Tadis tiba-tiba memposting foto bendera Indonesia di Instagram. Sontak, postingan ini heboh dikomentari oleh netizen Indonesia. Postingan foto bendera merah putih itu memunculkan kode bahwa Tadis bakal mendatangkan Jordi Amat. Amat memang sudah memungsikan kontraknya dengan GDT dan sudah ada isu yang menyebutnya kembali merumput di Spanyol. Sementara itu dari tanah Italia, Jay Itzes dipastikan absen membela Venezia di pekan terakhir Serie A yang menjadi laga penentu untuk selamat dari degradasi. Melaporkan dari Detik Sports, Jay harus jadi penonton saat timnya menghadapi laga hidup mati kontra Juventus. Penyebabnya, kapten timnas Indonesia ini mendapat kartu kuning kelima saat bersua Cagliari sehingga kena skorsing satu laga. Jay sendiri mengakui peluang Venezia untuk bertahan di Serie A amat tipis. Di satu sisi, pemain berusia 24 tahun itu tetap optimis timnya bisa mendapat keajaiban dari Bianconeri. Masih di seputaran Italia, usai Palermo kandas di babak playoff promosi dari Serie B, Emil Audero segera diumumkan untuk kembali ke Como setelah masa peminjamannya berakhir. Mengabarkan dari Sigo, Emil kembali ke Como musim depan yang merupakan tim utamanya setelah didatangkan dari Sampdoria. Dengan pensiunnya Pepe Reina, kiper 192 cm itu berpeluang untuk menjadi pilihan utama Cesc Fabregas di bawah mister gawang Como. Namun, pria berdarah Italia ini harus berjuang dengan Jan Buttes yang musim ini bergantian dipasang dengan Reina.
Melihat Raheem Sterling yang gagal mengesankan dalam peminjaman di Arsenal, ex-pemain Chelsea William Gallas menyarankannya untuk pindah ke klub London lainnya demi perbaikan karir. Melansir dari Goal, klub yang dimaksud Gallas adalah Fulham yang dianggap bisa mengembalikan karir Sterling ke jalur yang benar. Gallas merasa kasihan dengan Sterling yang tak berkembang di Arsenal dan kemungkinan tak masuk rencana jangka panjang Enzo Maresca. Bila pada akhirnya Chelsea memutuskan untuk meminjamkan kembali Sterling, Gallas mendorong mantan pemain Liverpool itu berlabuh ke Craven Cottage. Masih berhubungan dengan Chelsea, The Blues mulai ikut-ikutan merebut tanda tangan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Menurut The Sun, Chelsea bergabung dengan Arsenal dan Liverpool dalam perlombaan untuk mendapatkan penyerang berusia 22 tahun asal Prancis. Chelsea berhasrat memperkuat skuadnya dengan striker yang mencetak banyak gol musim panas ini. Dan profil Ekitike membuatnya sangat cocok untuk skuad muda Enzo Maresca. Namun, klub London Biru harus membayar mahal untuk membawanya ke Inggris dengan kisaran harga antara 67 juta hingga 84 juta pounds. Dengan performa yang menurun drastis sejak hijrah ke Italia bersama Juventus, Nottingham Forest ingin memulangkan Douglas Luiz kembali ke Inggris musim depan. Mengutip dari Tribal Football, Forest memandang Luiz bisa kembali ke penampilan yang sebenarnya dengan pulang ke Premier League. Bila dibanding saat masih berseragam Aston Villa, pemain asal Brazil gagal memberi kesan yang positif di Turin, sehingga Forest yakin bisa menyelamatkan karir Luiz. Sebelumnya, tersiar kabar yang menyebutkan Luiz termasuk dalam kesepakatan barter Sandro Tonali dari Newcastle United ke Juventus. Crystal Palace yang sedang bersukacita karena lolos ke Liga Eropa musim depan dipaksa harap-harap cemas. Melaporkan dari The Guardian, kuota Liga Eropa mereka bisa saja dianulir apabila Olympique Lyon yang saat ini menduduki peringkat 6 Ligue 1 tampil di Liga Eropa. Sejatinya, posisi ke-6 akan bermain di Liga Konferensi, namun apabila final Piala Prancis dimenangkan PSG, maka jatah Liga Eropa didapat Lyon. Dallas terancam tak ke Liga Eropa karena mereka dan Lyon dimiliki oleh orang yang sama, yakni John Textor. Badan Pengawas Keuangan klub UEFA diyakini tengah bersiap untuk menyelidiki kasus ini dengan keputusan yang diharapkan sudah keluar pada awal Juni. Pihak Bea Cukai Inggris telah merilis pernyataan bahwa seorang pesepak bola mantan pemain Arsenal terseret dalam kasus penyelundupan ganja dengan nilai fantastis. Mengabarkan dari Daily Express, ex-penyerang Arsenal J. Emmanuel Thomas telah mengakui keterlibatannya dalam rencana penyelundupan narkoba jenis ganja senilai 600.000 pounds dari Thailand ke Inggris. Pria berusia 34 tahun itu ditangkap setelah 60 kg ganja ditemukan dalam koper yang tiba di Bandara Stansted, London. Atas tindakan kriminalnya ini, Emmanuel Thomas dihadapkan dengan hukuman di Hotel Frodeo yang sangat berat. Diketahui, Emmanuel Thomas pernah membela The Gunners dari 2009 hingga 2011 dengan hanya mengemas 5 kali penampilan. Pindah ke Spanyol, mengamati situasi Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen yang diperebutkan Barcelona dan Real Madrid. Kini, Atletico Madrid turut bersaing dengan kedua klub itu. Melansir dari Football Espana, Los Colchoneros mengawasi Grimaldo dan mulai mengukur kemampuan untuk memboyongnya usai mengetahui bandrolnya yang masih bisa dikompromi, yakni 30 juta euro. Pemain 29 tahun menjadi incaran ketiga untuk memperkuat posisi back setelah Christian Romero dan Alex Baena. Kendati menyimpan minat, Atleti perlu lebih meyakinkan juara Euro 2024 untuk memilih mereka dibanding Barca atau Madrid. Grimaldo memang sudah terbuka untuk mudik ke Spanyol di masa depan. Usai tak berupaya mempertahankan Joaquin Caparo sebagai entrenador musim depan, Sevilla mulai membidik 3 calon pengganti yang semuanya berasal dari La Liga. Menurut Vichajes, ketiganya adalah Imanol Alguacil, Jose Bordolas, dan Michel. Mereka dikabarkan menjadi kandidat yang dipilih langsung oleh Direktur Olahraga Victor Horta. Alguacil yang saat ini membesut Sociedad sempat ingin rehat sejenak dari kesibukan melatih, tapi tawaran dari Sevilla mungkin bisa membuatnya meralat keputusan. Bordalas menjadi nama underrated di liga yang sanggup menyelap Getafe sebagai tim kuda hitam. Sementara Michel jadi opsi terakhir melihat negosiasi yang rumit dengan Girona.
Bergeser ke Prancis, Nemanja Matic dijadwalkan akan dipanggil oleh Komite Disiplin Ligue 1 terkait keputusannya yang menolak kampanye anti-homofobia di pekan terakhir Liga beberapa waktu lalu. Mengutip dari L'Equipe, Matic bersama dua pemain lainnya yakni Ahmed Hassan dari Le Havre dan Jonathan Gradit dari RC Lens akan dipanggil pada awal Juni atas tindakan mereka. Komite Disiplin Ligue 1 bisa saja menjatuhkan sanksi kepada mereka bertiga akibat dianggap tak patuh dalam menjalankan kampanye anti-LGBTQ+ dan menghina kaum homofobia. Hukumannya bisa berupa larangan bermain di beberapa pertandingan musim depan atau denda dengan nominal yang belum pasti. Meskipun jadwal kualifikasi Euro 2028 masih sangat lama, Komite Eksekutif UEFA sudah menjabarkan sistematika format kualifikasi yang akan dijalani oleh negara-negara Eropa. Mengabarkan dari Mundo Deportivo, fase kualifikasi akan menampilkan 12 grup yang masing-masing berisi 4 atau 5 tim. Nantinya, 12 tim teratas di setiap grup dan 8 runner-up terbaik akan melaju langsung ke putaran final. Selain itu, 2 tempat akan diperuntukkan bagi 2 negara tuan rumah dengan peringkat tertinggi yang tidak menempati posisi pertama di grupnya atau di antara tim peringkat kedua terbaik. Tempat yang tersisa akan dialokasikan melalui playoff antara runner-up grup yang tersisa dan tim peringkat teratas yang tidak lolos ke UEFA Nation League edisi 2026-2027. Menuju ke daratan Asia, Timnas Cina telah mengumumkan 27 nama pemain yang dipanggil oleh Branko Ivankovic saat bertamu ke Jakarta menghadapi Indonesia. Melaporkan dari Okezone, Ivankovic menyertakan para pemain terbaik yang dimiliki oleh negara tirai bambu. Berdasarkan informasi dari laman resmi CFA, skuad Cina terdiri dari pemain gabungan dari klub-klub Liga Super Cina seperti Zhejiang FC, Shanghai Port, Beijing Guan, dan Shanghai Shenhua. Beberapa nama yang masuk adalah Wu Lei, Zhang Yuning, dan Sergio.